Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Aditya Cadar dengan NIM 232020 3861211026. Di sini saya membuat video UTS dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liability. Jadi saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan dari analisa berita terkait likuiditas manajemen dan beberapa pembahasan seperti Bank Bukopin dan lainnya. Baik, langsung saja masuk pembahasan pertama, yaitu pertanyaan pertama, mengapa likuiditas sangat penting bagi perbankan? Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa likuiditas itu sangat penting bagi perbankan karena mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya, seperti penarikan dana oleh nasabah atau pembiayaan utang yang jatuh tempo. Kemudian masuk ke beberapa penjelasan rinci terkait pentingnya likuiditas. Yang pertama itu memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas ini memungkinkan bank untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya seperti penarikan dana oleh nasabah atau pembayaran utang yang jatuh tempo. Kedua, menjaga kepercayaan nasabah. Kemampuan bank untuk harus memang menyediakan dana yang dibutuhkan nasabah secara tepat waktu karena sangat penting dalam menjaga kepercayaan nasabah. Jika nasabah merasa ragu terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, mereka kemungkinan akan menarik dana mereka yang pasti dapat memperburuk situasi likuiditas bank. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Likuiditas yang baik membantu menjaga stabilitas sektor keuangan dan mencegah potensi krisis keuangan. Dan keempat, mendukung operasional dan pertumbuhan. Likuiditas yang memadai memungkinkan bank untuk mendukung operasional sehari-hari dan mendanai pertumbuhan bisnis, seperti memberikan pinjaman kepada nasabah atau berinvestasi dalam proyek-proyek baru. Kalau dalam kasus Bank Bukopin ini, seperti yang dilaporkan oleh Kumparan ini, masalah likuiditas menyebabkan nasabah kesulitan dalam melakukan penarikan dana. Dengan beberapa nasabahnya hanya diperbolehkan menarik dana dalam jumlah terbatas. Jadi situasi ini menunjukkan betapa pentingnya likuiditas dalam menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas operasional bank. Masuk pertanyaan kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari masalah likuiditas? Jadi masalah likuiditas yang dialami Bank Bukopin sesuai dengan laporan berita Kumparan telah menimbulkan sejumlah dampak signifikan bagi nasabah dan stabilitas operasional bank, seperti kesulitan penarikan dana oleh nasabah. Nasabah mengalami kesulitan dalam menarik dana mereka baik melalui teller maupun ATM. Jadi beberapa nasabah melaporkan bahwa mereka hanya dapat menarik dana dalam jumlah terbatas. Kedua, gangguan pada layanan perbankan. Selain tadi penarikan tunai, layanan perbankan lainnya seperti transfer dana juga mengalami gangguan. Jadi nasabah ini melaporkan ketidakmampuan untuk melakukan transfer baik melalui teller maupun layanan digital lainnya. Ketiga, kehilangan kepercayaan nasabah. Ketidakmampuan bank untuk memenuhi permintaan penarikan dana dan gangguan layanan lainnya dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank. Jadi berpotensi mendorong nasabah untuk menarik seluruh dananya atau bahkan menutup rekening mereka. Keempat, potensi risiko sistemik. Menimbulkan risiko sistemik yang lebih luas. Kepanikan di kalangan nasabah dapat menyebar ke bank lain. Kelima, intervensi regulator. Dari otoritas keuangan regulator untuk menjaga stabilitas keuangan, intervensi ini dapat berupa pemberian bantuan likuiditas, pengawasan lebih ketat, atau bahkan restrukturisasi manajemen bank. Secara keseluruhan, masalah likuiditas Bank Bukopin telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Jadi harus ada penanganan cepat yang efektif yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan nasabah.
Masuk ke pertanyaan ketiga, itu upaya apa yang dilakukan otoritas keuangan BI dan OJK agar likuiditas perbankan itu tetap aman. Jadi pada berita kumparan bisnis tadi, masalah likuiditas yang dialami di Bank Bukopin itu kan yang dilaporkan nasabah mengalami kesulitan dalam menarik dana mereka. Jadi terkait berita lain yang saya dapat, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengambil berbagai langkah strategis. Yang pertama, insentif likuiditas makroprudensial oleh Bank Indonesia. Memperluas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dengan total nilai 290 triliun. Insentif ini bertujuan untuk mendukung likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit sektor seperti pertanian, perdagangan, perumahan, dan industri pengolahan. Yang kedua, penguatan sinergi antara OJK dan BI. Memperkuat sinergi untuk menjaga kestabilitasan dan meningkatkan ketahanan sektor keuangan. Ketiga, implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi undang-undang ini memberikan landasan hukum kuat bagi Bank Indonesia dan OJK dalam memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan sektor keuangan dan mencakup pengawasan terhadap aset kripto, penguatan jaringan pengamanan aset, sistem keuangan, dan pengembangan sektor keuangan Indonesia secara keseluruhan. Dan keempat itu asesmen positif dari IMF dan World Bank. Hasil asesmen ini menunjukkan bahwa perekonomian dan sektor keuangan di Indonesia itu berada dalam kondisi yang sehat dan dengan pertumbuhan yang kuat dan stabil. Selanjutnya, pertanyaan keempat, upaya apa yang dilakukan Bank Bukopin saat mengalami kesulitan likuiditas? Berdasarkan tadi berita dari kumparan bisnis itu, banyak beberapa masalah yang dialami oleh nasabah. Nah, jadi ada upaya untuk mengatasi situasi tersebut. Yang pertama, pembatasan penarikan dana. Bank Bukopin ini memberlakukan pembatasan penarikan dana di sejumlah sektor, di sejumlah kantor cabang. Kebijakan ini dilakukan secara situasional dengan tujuan agar bank dapat memenuhi kebutuhan transaksi nasabah secara merata. Kedua, penjelasan kepada nasabah. Pihak bank ini harus menjelaskan kepada nasabah mengenai situasi yang terjadi saat itu. Pegawai bank menyampaikan bahwa pembatasan penarikan dana disebabkan oleh kondisi likuiditas yang sedang dialami bank. Ketiga, komitmen pemegang saham. Jadi Bank Bukopin ini mendapatkan dukungan dari pemegang saham utamanya, yaitu PT Bosowa, Korporindo, dan KB Kokmin Bank dari Korea Selatan. Kedua pemegang saham ini berkomitmen untuk mendukung Bank Bukopin dalam menghadapi tantangan likuiditas ini. Keempat, koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Bukopin ini bekerja sama dengan OJK dalam menangani masalah likuiditas. Jadi OJK ini memberikan perhatian khusus terhadap kondisi likuiditas bank dan mendorong pemegang saham untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Pertanyaan kelima, menurut Anda apakah upaya dari Otoritas Keuangan dan Bank Bukopin sudah tepat? Jadi menurut saya upaya yang dilakukan oleh Otoritas Keuangan terhadap likuiditas pada Bank Bukopin bisa dikatakan cukup tepat. Mengapa? Karena mengingat situasi yang terjadi, adanya pembatasan penarikan dana meskipun dirasakan memberatkan oleh nasabah, namun tidak tindakan yang bertujuan menjaga stabilitas likuiditas agar kebutuhan para nasabah tetap terpenuhi secara adil. Kemudian pada analisis pengendalian likuiditas Bank Bukopin melalui rights issue dapat dilihat dari beberapa aspek berdasarkan siaran pers
OJK tertanggal 27 Juli 2014. Yang pertama, penguatan permodalan dan likuiditas. Bambukopin berhasil menghimpun dana sebesar 1,46 triliun melalui pelaksanaan right issue yang efektif dan sesuai dengan jadwal perencanaannya. Dana ini digunakan untuk memperkuat permodalan bank yang berdampak positif pada likuiditasnya. Kedua, masuknya Kukmin Bank sebagai investor strategis. Kukmin Bank ini memperoleh 22% saham Bank Bukopin. Kehadiran Kukmin Bank merupakan bank terbesar di Korea Selatan dengan membawa kepercayaan pasar internasional terhadap perbankan di Indonesia. Nah, yang ketiga, dukungan OJK terhadap proses right issue. OJK ini menilai proses right issue Bank Bukopin sebagai langkah yang efektif dan sesuai dengan kerangka waktu yang telah direncanakan. Dukungan regulator ini menunjukkan bahwa langkah yang diambil oleh Bank Bukopin sejalan dengan upaya penguatan sektor perbankan nasional dan pengendalian likuiditas melalui peningkatan permodalan. Dan terakhir itu indikasi kepercayaan pasar. Keberhasilan right issue ini juga mengindikasikan tinggi kepercayaan pelaku pasar internasional terhadap perbankan Indonesia, khususnya pada Bank Bukopin. Sangat penting dalam menjaga stabilitas likuiditas bank karena dapat mempermudah akses bank terhadap sumber pendanaan eksternal jika diperlukan. Kemudian dari referensi berita lain yang saya dapat untuk analisis pengendalian likuiditas Bank KB Bukopin melalui aksi right issue senilai 11,9 triliun berdasarkan berita. Tujuan right issue penguatan modal dan likuiditas. Bank Bukopin melakukan right issue untuk mempercepat transformasi dan memulihkan kinerja keuangan yang terdampak pandemi COVID-19. Kedua, penggunaan dana. Fokus pada ekspansi kredit yang berkualitas. Ini dialokasikan untuk ekspansi kredit, khususnya pada segmen korporasi, retail, UMKM, dan Indonesia Korean Business Link. Kemudian, peran KB Kukmin Bank. Dukungan pemegang saham pengendali. Seperti yang tadi saya jelaskan, sebagai pemegang saham pengendali ini menyerap sekitar 67% saham baru dalam right issue. Yang terakhir, strategi jangka panjang atau transformasi digital dan diversifikasi kredit. Selain ekspansi kredit, BK Bukopin juga menganalisis dana untuk investasi pada anak perusahaan dan pengembangan teknologi informasi. Beberapa referensi berita yang saya bahas tadi, jadi itulah penjelasan terkait likuiditas manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.